dan salam sejahtera untuk kita. Yang saya hormati Bapak Fasilitator, Bapak Berry Devanda, Bapak Pengajar Praktik, Bapak Mahidwa Silaban. Perkenalkan, saya John Martanto Hutasoid, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Tapanuli Utara. Pagi ini saya akan mengadakan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Johanna Hutahayan. Pertama sekali, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi terhadap rekan saya, Ibu Johanna Hutahayan. Berikut ini kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu kegiatan pra-observasi. Inilah percakapan kami pada kegiatan pra-observasi. Selamat pagi Ibu Johanna. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Pak. Apakah saya mengganggu waktu Ibu sekarang? Kalau sekarang tidak Pak, karena hari ini pas pelajaran agama kelas saya Pak. Oh baik, terima kasih Bu. Ya, pagi ini kita berbincang-bincang santai, karena saya mau mengadakan supervisi, ya, coaching untuk supervisi akademik di kelas Ibu. Tetapi sebelum melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu, kita tentu mengadakan pra-observasi untuk mempersiapkan hal-hal yang akan dibawakan di kelas. Kalau mau boleh tahu Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu di kelas Ibu nantinya agar kegiatan supervisi akademik ini bisa berjalan lancar? Siap Pak. Kalau misalnya yang saya harapkan pada hari ini Pak, itu tentang bagaimana pembelajaran itu bisa lebih menarik, dan saya harapkan atas bantuan Bapak. Oke, terima kasih. Tujuan supervisi akademik, kalau boleh kita tahu, selama ini kesannya seperti membuat guru takut gitu ya. Tapi kalau sekarang ya, melalui teknik coaching ini, supervisi akademik itu tidak untuk menakut-nakuti, tetapi bagaimana untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang kita persiapkan, kira-kira seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira apa yang akan Ibu bawakan, materi yang akan kita observasi nantinya? Yang materi yang saya bawakan itu bangun ruang kubus. Materinya yaitu sifat-sifat bangun ruang kubus dan jaring-jaring serta volume luas bangun ruang kubus. Baik, terima kasih. Tentu kalau bangun ruang kubus, ini hampir kita temukan setiap hari ya. Artinya di kehidupan nyata juga bisa saja nanti Ibu memperkenalkan apa-apa saja itu kubus di dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, tadi Ibu saya dengarkan akan mengajarkan tentang sifatnya ya. Tentu ketika nanti peserta didik kita melihat hal yang sama dengan sifatnya, berarti dia mengetahui bahwa model tersebut adalah kubus. Dan juga jaring-jaringnya. Yang kita harapkan peserta didik kita itu berarti mampu membuat model-model, kira-kira seperti itu ya Bu ya? Iya Pak. Baik, terima kasih. Menurut Ibu, kira-kira apa yang Ibu harapkan pada pembelajaran kubus ini nantinya Bu? Yang saya harapkan itu siswa mampu menjelaskan atau menyebutkan sifat-sifat dari bangun ruang kubus dan bisa membuat jaring-jaring serta menentukan volume dan luas permukaan kubus. Seperti itu Pak. Kira-kira model pembelajaran yang Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa? Yang saya persiapkan untuk model pembelajaran pada materi tersebut itu project basic learning. Oke, project ya, berarti Iya, pembelajaran berbasis proyek. Iya. Berarti kalau kita tahu dari namanya proyek berarti ada menghasilkan produk ya Bu ya? Iya Pak. Kira-kira produk yang akan dihasilkan berarti apa itu Bu? Itu nanti setelah saya jelaskan tentang bangun ruang kubus itu, siswa mampu membuat ataupun menjelaskan sifat dari kubus serta membuat jaring-jaring. Jadi setelah saya nanti membuat, karena nanti siswa
saya buat per kelompok, Pak. Oke. Jadi setelah itu saya dipersiapkan bahannya dan siswa mampu membuat kubus dari jaring-jaring tersebut seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi modelnya sudah jelas, project based learning. Tentu metodenya juga sudah dengan teknik kelompok ya. Iya, Pak. Ya. Teknik kelompok. Nah, tentu Ibu sudah lebih spesifik nih. Artinya Ibu sudah bisa mempersiapkan melalui persiapan-persiapan yang akan kita bawakan untuk pembelajaran nantinya. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan untuk materi ini? Nah, yang saya persiapkan itu terutama RPP-nya, Pak, sesuai dengan materi yang saya bawakan, Baik. serta media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini nanti saya membuat konkret. Oke. Saya tunjukkan sama siswanya supaya siswa tersebut lebih memahami materinya. Baik, ya, terima kasih. Nah, untuk RPP-nya juga, ya saya yakin Ibu sudah merancangnya, merancang pembelajaran itu sesuai dengan urutan-urutannya, ya, agar nanti pembelajarannya bisa tercapai sesuai dengan harapan Ibu. Saya mau tanya lagi Bu, ini kira-kira di kelas Ibu bisa nggak nanti sesuai dengan yang Ibu harapkan, atau bisa saja mungkin harapan Ibu kepada peserta didiknya bisa nggak tercapai, kira-kira seperti itu? Yang mungkin di kelas saya memang banyak siswa yang pengetahuannya lebih dari, ada juga yang kurang, Pak. Jadi nanti makanya saya buat per kelompok supaya siswa tersebut lebih memahami, menanyakan sebelum saya menjelaskan, menanyakan kepada temannya seperti itu, Pak. Oke, baik. Nah, itu sudah bagus. Artinya kalau di pembelajaran sekarang itu disebutkan berpusat pada murid, ya. Pembelajaran yang berpusat pada murid itu artinya kita memang menghargai semua murid itu, kita ketahui ya tidak berpengetahuan sama, ya tidak memiliki ilmu pengetahuan yang sama, tetapi yang pasti mereka memiliki kelebihan ya secara sendiri-sendiri. Nah, itu juga bisa menunjukkan pembelajaran yang berdasarkan kelompok itu dia namanya itu pembelajaran yang berbeda setiap kelompok, tetapi tujuannya sama. Ya, misalnya ya ada yang tadi peserta didik yang pengetahuannya mungkin lebih lambat, ya tentu ya dia kita berikan dulu membaca, ya membaca apa itu bangun ruang. Pengetahuan yang lebih tadi ya bisa saja mungkin Ibu berikan langsung mengerjakan tentang sifat-sifatnya gitu. Jadi kalau sekarang itu namanya pembelajaran berdiferensiasi, ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bisa ada 3 nanti yang bisa kita kelompokkan dia, ya. Yang pertama konten, artinya dari segi muatan materinya. Yang kedua prosesnya, ya itu tadi ada yang aktif, itu bisa kita buat mengajarkan kawan-kawannya seperti itu ya. Dan yang ketiga itu ada produk, ya. Nah tentu dari situ nanti bisa saja peserta didik yang Ibu lihat ada yang aktif dia untuk jaring-jaring, ada yang aktif hanya untuk hafalan atau sifat-sifatnya begitu. Nah tentu Ibu sudah mengetahui itu ya, karakter dari peserta didik kita yang berbeda-beda, tetapi tujuan kita adalah bagaimana pembelajaran itu bisa berpusat pada peserta didik, ya, sehingga ekspektasi Ibu atau harapan Ibu tentang materi itu bisa berjalan lancar. Oke, saya yakin itu yang kita harapkan dulu ya. Oke. Nah, kalau di kelas Ibu selama ini, kalau matematika itu kira-kira gimana Bu perasaan Ibu? Kalau Ibu lihat asal sudah pembelajaran matematika, respon peserta itu gimana? Kalau pas di pelajaran matematika itu, Pak, sebagian dari siswa itu banyak yang tidak suka, Pak. Oke. Jadi banyak yang siswa yang mengeluh karena menurut peserta didik yang ada di kelas saya, matematika itu sulit. Jadi saya membantunya dengan saya
menggunakan media pembelajaran. Jadi siswa lebih tertarik seperti itu, Pak. Oke, berarti solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan media ya. Iya, Pak. Dengan media. Kira-kira kalau Ibu lihat selama ini media apa yang cocok untuk matematika ini? Kalau misalnya kita ambil materi bangun ruang kubus ini, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya saya menjelaskan atau mengajarkan bangun ruang kubus ini, Pak, saya menggunakan kubus, Oke. media konkret. Jadi di situ saya tunjukkan ini bangun ruang kubus. Oke. Jadi setelah itu di situ nanti saya jelaskan sifat-sifat dari kubus. Nah, Oke. di situ kan sifat-sifat dari kubus itu ada 3, Pak. Iya. Yang pertama itu rusuk, Oke. sisi, sama sudutnya. Oke. Seperti itu. Jadi saya tunjukkan supaya siswa tersebut lebih paham atau lebih mengerti, Pak. Oke. Ya. Baik. Itu harapan kita ya. Artinya tadi Ibu sudah mempersiapkan RPP, artinya di RPP itu nanti sudah ada model, ada strategi, atau tadi langkah-langkah pembelajarannya tentu sudah Ibu persiapkan. Nah, kita harapkan di pertemuan besok ya, itu yang sudah Ibu persiapkan bisa berjalan dengan lancar ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya Ibu kira-kira untuk persiapan itu semua apakah sudah bisa untuk esok siap semua? Kalau untuk besok sudah siap, tapi ini Pak masih proses. Oke. Seperti media pembelajarannya ini masih proses untuk saya kerjakan. Oke, baik. Terima kasih. Harapkan bisa untuk besok bisa berjalan lancar ya Bu ya. Iya. Oke, kira-kira siapa-siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk melancarkan proses pembelajarannya? Kalau misalnya saya Bapak pun bisa membantu saya dalam proses pembuatan media pembelajarannya supaya lebih maksimal untuk besok mengajar. Oke, terima kasih. Ya, ini sedaya mampu saya akan membantu Ibu untuk mempersiapkannya. Nah, tapi tentu kita juga memiliki keterbatasan. Artinya saya juga hanya bisa memberikan ide-ide. Mudah-mudahan Ibu bisa menerapkannya untuk esok hari. Menurut Ibu, apakah ini pra-observasi yang kita buat sekarang apakah bisa membantu Ibu untuk mempersiapkan materi untuk besok? Tentu sangat membantu sekali, Pak. Oke, terima kasih. Kira-kira untuk besok kita mulai jam berapa, Bu? Itu nanti kalau untuk pelajaran matematika itu les pagi, Pak, jam 8. Oke, siap. Berarti nanti sebelum pukul 8 tentu kita sudah akan mempersiapkan semua ya. Siap. Oke, semoga untuk esok hari kita diberikan Tuhan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Oke, terima kasih Bu sudah mengganggu waktu Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Selamat pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat? Oke, puji Tuhan. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu absen dulu ya. Iya. Oke. Siapa ketua kelas hadir semua? Hadir? Hadir? Oke, masih semangat kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus. Nah, yang mau Ibu jelaskan di sini yaitu tentang ciri-ciri bangun ruang kubus. Yang kedua, tentang membuat jaring-jaring kubus dan menjelaskan mencari atau menentukan volume dan luas permukaan kubus. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke pembelajaran, kita bernyanyi dulu. Ayo, berdiri semua. Lagunya tentang materi kita hari ini mengenai bangun ruang kubus. Sebelumnya, kalian sudah pernah mendengarkan atau menyanyikan menanam jagung sudah? Oke, tadi kan sudah Ibu berikan lirik lagunya dan nada sesuai dengan menanam jagung. Paham? Oke, sekarang kita nyanyi dulu biar semangat untuk belajar. Oke? Oke, Bu.
bertanya kepada kalian, bangun ruang kubus dalam kehidupan sehari-hari apa saja, itu termasuk apa? Kursi. Nah, kalau bangun ruang berarti yang berisi, yang ada volumenya. Satu, kotak kado. Itu merupakan contoh dari kubus. Nah, coba dulu Ibu tunjukkan ini apa? Kubus. Nah, kubus ini memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri kubus itu ada 3. Nah, yang pertama memiliki 6 sisi. Nah, sisinya yang mana? Nah, sisi dari kubus ini terdiri dari 6. Yang pertama, sisi dari A, B, C, D. Yang kedua, A, F, D, C. Dan yang ketiga itu G, H, E, F. Dan seterusnya. Nah, ciri yang kedua tadi memiliki 12 rusuk. Nah, rusuknya yang mana, Bu? Nah, rusuk dari bangun ruang kubus itu yang pertama ini, sisi tegak. Kalau misalnya kita hitung ini rusuknya pasti dia ada 12. Itu sama panjang. Kalau rusuknya tidak sama berarti itu tidak kubus. Kalau dibilang kubus berarti itu semua ukurannya sama. Ukuran dari tingginya, lebarnya itu sama. Ciri yang ketiga itu ada 8 titik sudut. Yang mana itu, Bu? Nah, di sini kita hitung. Titik sudutnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Sudah paham? Coba siapa yang bisa ke depan? Untuk menunjukkan ciri-ciri dari kubus. Tadi kan ada 3. Yang pertama tadi ada sisi, ada rusuk, ada titik sudut. Nah, sudah Ibu jelaskan yang mana-mana saja yang merupakan rusuk, sisi, dan titik sudut. Coba siapa yang bisa? Coba siapa yang bisa? Coba si Duma dulu ke depan. Coba. Yang pertama tadi dijelaskan itu ada ini A, B, C, D, dan tadi ini A, B, F, C. Jadi tadi Ibu jelaskan yang ketiga, itu ada 8 titik sudut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan untuk ini terbentuk terlebih dahulu. Ini misalnya Ibu buka. Inilah yang merupakan dari jaring-jaring kubus. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kalian harus
dengan ukuran yang sama. Ini sama. Misalnya ini ibu buat jadi alas. Ini. Dan ini jadi atapnya. Nah, kalau misalnya ibu bentuk seperti ini juga merupakan dari kubus. Nah, bukan hanya ini saja. Nah, coba dulu ini. Ini juga merupakan dari model jaring-jaring kubus. Sudah ibu tentukan mana alasnya dan mana atapnya. Jadi kalian harus memahami berapa sisinya, berapa rusuknya, berapa titik sudutnya. Jadi kalian bisa dan lebih mudah membuat jaring-jaring kubus. Nah, ada juga contoh yang lain. Ini juga model, pasti yang ketiganya ini berbeda bentuk. Tapi ini tetap jaring-jaring dari kubus. Nah, ini beda. Ini juga ini. Kalau misalnya kalian membuat suatu kubus, kalian harus mengetahui ini, di mana letak atap dan alasnya, supaya kalian lebih mudah. Sudah? Oke. Sekarang ibu akan membagi suatu kelompok. Beberapa kelompok itu terdiri dari 6 kelompok. Jadi untuk itu kalian semua duduk di kursinya. Jadi jangan ada yang tidak membawa atau lupa, karena sebelumnya sudah ibu ingatkan sama kalian. Oke. Jadi untuk membuat jaring-jaring, sisi rusuk sama ukurannya.
selamat siang. Kami kembali lagi akan mengadakan refleksi pasca kegiatan observasi di coaching supervisi akademik di kelas 6 bersama rekan saya Johanna Hutahayan. Berikut percakapan kami pasca observasi coaching supervisi akademik. Selamat siang Ibu. Ya, siang Pak. Saya tadi sudah mengobservasi Ibu di kelas dengan materi kubus. Submaterinya tadi sifat-sifat kubus, jaring-jaring kubus, dan juga menghasilkan jaring-jaring kubus melalui kerja kelompok. Saya tadi sudah memperhatikan kesesuaian rencana Ibu pada waktu kita pra-observasi kemarin. Nah, saya juga ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira bagaimana tadi Bu? Apakah pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan itu sudah memuaskan dan sudah mencapai hasilnya? Iya, terima kasih Pak. Kalau misalnya pas pembelajaran tadi, menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya siapkan, sesuai dengan RPP, karena ya di situ kan itu menghasilkan produk. Berarti keterampilan saya membuat kerja kelompok siswa itu berdasarkan apa yang sudah ada di RPP saya, seperti itu Pak. Oke, bagaimana dengan LKPD-nya tadi Bu? Oh, kalau masalah itu kan Pak, pas di belajar diskusi siswa tersebut, di situ saya kasih. Setelah itu siswa membuat rangkaian jaring-jaring kubus. Setelah itu sudah terbentuk kubus dan siswa tersebut mengamati ciri-ciri dari kubus. Oke. Nah, dari hasil yang saya observasi tadi, apakah ini sama dengan yang dipikirkan? Kalau yang saya amati tadi, siswa atau peserta didik kita sudah aktif tadi di kelas dengan belajar kelompok dan mempersiapkan peralatan masing-masing, sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Tapi ada beberapa siswa ya Bu ya, yang kita perhatikan tadi, ya mungkin agak lambat Bu ya, agak lambat, dan dia memang masih tergantung dengan temannya. Apakah Ibu melihat hal yang sama? Iya, saya memang melihat. Jadi tujuan saya untuk membuat kerja kelompok itu Pak, supaya siswa yang lambat bisa menyesuaikan diri dengan temannya yang bisa, seperti itu Pak. Oke, baik ya. Seperti yang kita bicarakan pada saat pra-observasi kemarin, yaitu pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Iya. Artinya peserta didik tidak sama semua, tapi dari konten dan dari hasilnya kita bisa membantu mereka agar tercapai pembelajaran. Terima kasih Bu sudah bersedia memberikan yang terbaik di kelas tadi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas kita. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Pak.